Kembali lagi di channel Jago Listrik, pasti teman-teman sudah tahu apa itu arus AC dan arus DC, di mana kedua arus ini harus digunakan. Yang jadi pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan di antara kedua arus ini? Nah, sebelum itu kita bahas dulu secara mendetail apa itu arus AC dan apa itu arus DC. Nah, seperti yang kita ketahui, arus AC itu dipakai pada peralatan listrik di rumah kita ya teman-teman. Contohnya TV, kulkas, dan lain-lain. Nah, arus AC itu berasal dari pembangkit listrik konvensional seperti PLTU. Contohnya, sedangkan arus DC itu contohnya berasal dari aki atau baterai, bisa juga dari power supply atau dari pembangkit renewable energy, salah satunya PLTS, panel surya. Dan arus DC ini digunakan contohnya pada beban DC, lampu DC, dan yang paling umum itu digunakan pada smartphone teman-teman. Nah, ini udah kelihatan bedanya ya teman-teman. Nah, kita bahas lagi apa lagi perbedaannya. Nah, misalkan dilihat dari bentuk gelombangnya, arus AC gelombangnya seperti ini, gelombang sinus. Intinya arus AC gelombangnya terdapat titik puncak dan titik lembahnya. Nah, titik puncak dan titik lembah ini itu bisa kita anggap satu cycle gelombang, di mana satu cycle ini menghasilkan frekuensi. Nah, kalau frekuensi di Indonesia itu sekitar 50 sampai 60 Hz. Nah, pada arus AC ini kalau dilihat dari gelombangnya, pada puncak itu menyentuh titik plus V, dan sebelum menyentuh lembah min V nilainya 0 ya teman-teman. Jadi ada pergerakan gelombang dari puncak ke lembahnya satu cycle. Nah, sedangkan arus DC gelombangnya bernilai konstan ya. Nah, di sini contohnya misalkan baterai 9 volt DC. Nah, grafik gelombangnya seperti ini. Jadi konstan di 9 volt. Nah, itu bentuk gelombangnya. Bagaimana dengan rangkaiannya? Nah, untuk arus AC bolak-balik, rangkaiannya seperti ini. Tegangan ada plus dan minus, atau plus kita anggap pasar dan minus kita anggap netral. Nah, arah elektronnya bisa seperti ini, dari netral ke pasar, atau bisa juga sebaliknya, seperti ini, dari pasar ke netral. Jadi bisa dua arah bolak-balik, makanya arus AC ini dinamakan alternatif current. Nah, bagaimana dengan DC? DC gelombangnya searah ya teman-teman, rangkaiannya seperti ini. Nah, pada DC sumber tegangan itu ada polaritasnya, plus dan minus, dan ini tidak boleh terbalik. Nah, misalkan bentuk rangkaiannya seperti ini, maka elektron akan mengalir dari polaritas minus ke polaritas plus, dan hanya satu aliran, tidak seperti AC bisa dua arah. Makanya arus DC ini dinamakan direct current. Nah, itu perbedaan dari segi rangkaiannya atau arah elektronnya. Nah, bagaimana perbedaan pada saat instalasi atau rangkaian listriknya? Nah, pada AC sumber tegangan di Indonesia itu 220 volt, plus dan minus, plus pasar, minus netral, dan dihubungkan ke beban. Nah, pada kondisi umumnya seperti ini, pasar merah dihubungkan ke sisi pasarnya lampu kabel merah, sedangkan netralnya biru dihubungkan juga ke sisi netralnya lampu, maka lampu akan hidup. Nah, misalkan saya balik kabelnya seperti ini, nah sumber pasar merah ketemu kabel biru, sedangkan sumber netral biru ketemu kabel merah pada beban. Nah, ini terbalik, dan lampu tetap bisa juga hidup karena arus AC itu bolak-balik. Nah, bagaimana dengan arus DC? Nah, contoh sumber tegangan DC itu aki atau baterai. Nah, akinya itu 12 volt, ada polaritas plus dan polaritas minus. Nah, ini akan kita hubungkan ke beban DC. Ingat, sumber DC harus dihubungkan ke beban DC, sumber AC dihubungkan ke beban AC. Nah, pada beban DC itu juga ada polaritasnya, plus dan minus. Nah, misalkan kita hubungkan sesuai polaritasnya, plus sumber baterai ke plus beban lampu DC, dan minus sumber baterai ke minusnya lampu DC. Nah, seperti ini lampu akan menyala. Apabila kita balik kabelnya, nah ini lampu tidak akan menyala. Bahkan beban DC akan rusak teman-teman kalau kita pasang rangkaian DC tidak sesuai polaritasnya, karena arah elektron dari arus DC ini hanya satu arah. Nah, lalu apa kelebihan dan kekurangan antara kedua arus ini? Nah, dalam sistem transmisi dan distribusi daya listrik ada permasalahan yang sangat vital, yaitu pada saat kita mengalirkan daya dari sumber pembangkit ke
pemakainya, yaitu rumah-rumah kita. Misalkan tegangan yang dihasilkan pembangkit adalah 6 kV sampai 24 kV. Nah, misalkan kita hanya menggunakan kabel saja, maka kita harus mengalirkan arus yang besar karena daya yang dihasilkan oleh pembangkit itu besar, 6 kV sampai 24 kV. Karena arus yang besar ini, maka kita memerlukan kabel dengan luas penampang yang sangat besar juga, dan itu memakan biaya yang cukup besar. Bukan hanya biaya, ukuran kabel yang besar memiliki resistansi yang besar pula, karena ukuran konduktor contohnya tembaga itu akan lebih besar jika kabelnya besar. Karena resistansi yang besar, maka menghasilkan loss daya yang sangat besar juga. Jadi daya yang dihasilkan oleh pembangkit akan sampai ke rumah dengan banyak loss dayanya. Hal itu yang perlu dihindari. Nah, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini sehingga kita bisa menghasilkan loss yang kecil pada saat sampai di rumah-rumah? Nah, kita bisa menggunakan transformator, yaitu trafo step up dan trafo step down. Dan sistem transformator ini hanya bisa diberlakukan pada arus AC. Nah, itu kelebihan dari arus AC. Jadi dapat dengan mudah di step up dan di step down. Nah, sedangkan pada DC, transformator seperti ini tidak bisa digunakan. Tapi ada kelebihan yang lain dari arus DC ini, yaitu arusnya bisa disimpan dalam bentuk aki atau baterai dan bisa digunakan kapanpun apabila diperlukan, teman-teman. Dan bisa dipasang langsung pada perangkat elektronik seperti smartphone kita. Dan arus DC juga bisa dihasilkan oleh pembangkit listrik renewable energy, contohnya PLTS ini, teman-teman, solar panel. Nah, itu aja penjelasan perbedaan antara arus AC dan arus DC dan kelebihan dari masing-masing sistem. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa arus AC cocok untuk transmisi dan distribusi listrik dari pembangkit ke rumah kita? Nah, yang tahu jawabannya komen di bawah, teman-teman. Apabila teman-teman suka dengan video ini, silahkan like dan komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you, teman-teman.